Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 8 jenis ibadah yang diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang mengalami haid, seperti sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawanya masuk ke masjid, tawaf, dan jima. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang yang sedang mengalami haid. Akan tetapi lantas tidak harus berkecil hati bagi seorang perempuan yang sedang mengalami haid karena tidak bisa menjalankan ibadah-ibadah tersebut, karena masih banyak amalan-amalan yang kita bisa laksanakan atau yang bisa kita jalankan di dalam bulan Ramadan ini meskipun dalam keadaan haid. Di antaranya yaitu kita bisa bersedekah, karena bersedekah itu tidak harus menunggu kita dalam keadaan bersuci, melainkan dalam waktu kapan saja dan di mana saja kita menghendaki, kita boleh melaksanakan atau kita boleh bersedekah. Seperti dalam Al-Quran diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 itu diterangkan, seperti perumpamaannya seorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu seperti dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap 1 butir itu menjadi 100 biji, maka Allah itu akan melipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang menjalankan atau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Terlebih-lebih ini pada bulan puasa, maka Allah itu akan melipat gandakannya pahala yang didapatkan pada bulan Ramadan ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kita bisa bersedekah bagi seorang yang sedang menjalankan haid, yang sedang mengalami haid, itu kita bisa memperbanyak zikir, karena zikir itu tidak harus dalam keadaan suci, melainkan boleh bagi seorang perempuan melakukan zikir ketika dalam keadaan haid, seperti memperbanyak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau membaca tahmid Alhamdulillah, Alhamdulillah, atau juga kita bisa membaca tahlil La ilaha illallah, itu diperbolehkan. Atau bahkan yang paling bagus itu kita bisa memperbanyak membaca sholawat, karena sholawat itu bisa diucapkan kapan saja dalam keadaan apapun. Allah itu akan memberi pahala bagi seorang yang mengucapkan kalimat atau memperbanyak membaca sholawat. Selain kita berzikir, bagi seorang yang sedang menjalani haid, yang sedang mengalami haid, juga bisa memperbanyak doa, karena doa itu tidak harus dilakukan dalam keadaan suci, melainkan boleh bagi seorang perempuan yang sedang mengalami haid di bulan Ramadan ini kita bisa memperbanyak berdoa, seperti yang telah diriwayatkan di dalam hadis yang pernah dipertanyakan oleh Sayyidah Aisyah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doa apakah yang dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, di dalam doa itu telah diriwayatkan bahwa doa-doa yang dipanjatkan di dalam malam Lailatul Qadar itu akan dilipat gandakan. Tidak harus bagi seorang yang sedang bersuci, melainkan orang yang sedang mengalami haid juga
diperbolehkan untuk berdoa. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita berdoa, berzikir atau bersedekah, bagi seorang yang sedang mengalami haid juga boleh mencari ilmu, karena mencari ilmu itu tidak harus dalam keadaan suci. Bagi seorang yang sedang mengalami haid juga boleh mencari pahala di dalam memberikan makan kepada seorang yang sedang berpuasa atau memberi buka pada seorang yang berpuasa, karena pahalanya seorang yang memberi makan pada seorang yang berpuasa itu seperti pahalanya orang yang berpuasa, dengan catatan tidak menggugurkan kewajiban bagi seorang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini. Tapi kita harus tetap mengganti puasa yang ditinggalkan di lain waktu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita memberi makan, berzikir, bersedekah ataupun berdoa, bagi seorang yang sedang mengalami haid juga diperbolehkan untuk mendengarkan seorang yang sedang membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.